قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Di antara buah ilmu kata ulama adalah khasyatullahi jalla wa ala. Khasyatullahi jalla wa ala. Ilmu mewariskan khasyah, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi al-ilmu yurithu al-khasyah. Ilmu mewariskan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Fatir ayat yang ke-28 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu, para ulama, ulama yang betul-betul ulama, ulama yang tahu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tahu tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya, ulama yang tahu tentang hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu buah dari ilmu, di mana ilmu itu mewariskan khasyatullahi jalla wa ala. Oleh karena itu, maka ketika kita mengetahui bahwa ilmu itu mewariskan khasyah, ya, mewariskan takut, maka wajib bagi kita kalau ingin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala belajar ilmu atau nuntut ilmu. Kerusakan di tengah-tengah masyarakat yang kita dengar, kita saksikan, ya, kita lihat, karena mereka jauh dari khasyah, tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada khasyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin seorang hamba tahu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, maka semakin dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya dia akan bertingkah laku atau berjalan di atas muka bumi ini betul-betul hati-hati. Dia tidak akan melakukan perbuatan yang mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia tahu Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama. Kemudian di antara buah ilmu, ya, adalah bahwa ilmu itu mewariskan keikhlasan. Ini min samaratil ilm an yakuna al-'abdu mukhlisan. Di antara buah dari ilmu, seorang hamba itu akan menjadi orang yang ikhlas, orang yang mukhlis. Orang yang tahu tauhid, tahu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tahu tentang hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka berbeda dengan orang yang tidak tahu. Amalannya yang dia lakukan dari ucapannya dan tingkah lakunya, dari perbuatannya, dia berusaha mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan pahala, tidak akan ridha kepada seorang hamba ketika beramal, ketika
beramal kecuali kalau hamba itu betul-betul ikhlas dalam amalannya. Dia beramal bukan karena manusia. Dia beramal bukan karena ingin dipuji. Dia pun beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ilmu mewariskan ikhlas. Ilmu mewariskan ikhlas. Dan ikhlas dalam menuntut ilmu, ulama berkata, bagaimana cara ikhlas dalam menuntut ilmu? Kata ulama, an yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Hendaknya seseorang yang menuntut ilmu, dia berniat dalam hatinya untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya, dan berniat juga menghilangkan kebodohan al-jahl dari manusia, dari orang lain. Ketika dia merasa nikmat dengan ilmu yang didapat, maka dia pun ingin menularkan kenikmatannya kepada orang lain. Oleh karena itu, penuntut ilmu hendaknya memperhatikan masalah ini. Ketika menuntut ilmu, maka hendaknya berniat di dalam hatinya, ya, untuk menghilangkan kebodohan. Karena kita dilahirkan bukan dalam keadaan berilmu, tetapi dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu, tidak mempunyai ilmu. Ya. Oleh karena itu, untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita, ya, untuk menghilangkan ketidaktahuan, maka kita belajar menuntut ilmu. Dan ilmu yang dimaksud ilmu syar'i. Ketika kita tidak tahu bagaimana tata cara wudu yang benar, kita belajar bagaimana wudu yang benar. Ketika kita tidak tahu bagaimana tata cara solat yang sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya, dari takbir yang dimaksudlah takbiratul ihram sampai salam, kita belajar. Karena solat sesuatu yang sangat utama, yang sangat penting, ya, amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Dan solat adalah cahaya. Solat adalah cahaya. Ketika kita tidak tahu bagaimana tata cara siam, kita belajar. Ketika nggak tahu bagaimana cara zakat, umrah, haji, ya, kemudian bermuamalat dalam Islam, maka kita belajar bagaimana Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Al-Quranul Karim, baca tafsirnya, kita duduk di majelis-majelis para ustaz, guru-guru kita, ya, duduk di majelis ulama, tentunya kita baca kitab-kitab hadis Nabi SAW, kita baca syarahnya dari para ulama, ya, kita baca kitab-kitab para ulama dengan niatan menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita. Kemudian kita hilangkan atau angkat kebodohan dari saudara-saudara kita yang lain. Ini cara mengikhlaskan niat. Kemudian berikutnya, di antara buah ilmu, min thamaratil ilm, anna al-ilma yurithu al-amal as-salih. Anna al-ilma yurithu al-amal as-salih. Bahwa ilmu itu mewariskan amal salih, bukan amal jahat, bukan amal buruk, bukan amal sesat, tapi al-amala as-salihah. Ilmu itu mewariskan amal salih. Al-ilmu nafi'u la budda li sahibi an yakuna dha amalin. Bahwa ilmu yang bermanfaat itu mesti orangnya akan beramal salih. Ya, maksudnya apa? Maksudnya an ya'mala bima alima. Dia beramal dengan ilmu yang dia miliki. Ya.
Amma alladhi la ya'malu bima alima fahuwa dakhilun fi qaulillahi jalla wa ala atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Adapun orang yang beramal tanpa ilmu, adapun orang yang tidak mengamalkan ilmunya, maka masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, atamuruna an-nasa bil birr. Apakah kalian memerintahkan manusia berbuat baik, wa tansawna anfusakum, dan kalian lupa diri kalian, wa antum tatluna al-kitab, padahal kalian membaca kitab. Ya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu mewariskan amal soleh, dan di antara fawaid atau faidah amal soleh, ya, itu membuat orang yang beramal semakin kokoh, semakin kuat, ya, mewariskan sabat, kekokohan dan kekuatan. Amal mewariskan kekuatan, kekokohan. Oleh karena itu, di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa 66, "Walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Wa ashadda tathbita. Allah berfirman, "Walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi." Kalau mereka itu melakukan, mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, lakana khairan lahum, maka itu lebih baik untuk mereka. Wa ashadda tathbita, wa ashadda tathbita, dan lebih kuat untuk mereka, lebih mengokohkan mereka, lebih mengokohkan mereka. Ada dua manfaat di sini, kebaikan yang diperoleh oleh orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Berikutnya, di antara buah ilmu yang keempat adalah min thamaratil ilm adalah as-salah. Di antara buah ilmu adalah kebaikan, kesolehan. Kesolehan ini lebih umum dari yang ketiga tadi. Orang yang menuntut ilmu, maka ilmunya akan menjadikannya menjadi orang yang soleh, menuntutnya menjadi orang yang soleh. Bagaimana orang yang soleh? Orang yang soleh itu adalah al-qa'imu bihuquqillahi wa bihuquqil ibad. Orang yang soleh itu adalah orang yang menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Nah, ini orang soleh. Jadi patokan orang soleh itu, kata ulama, adalah orang yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak hamba. Ya. Hak Allah yang terbesar adalah tauhid. Tauhid. Dan jauh dari syirik. Ya. Maka ketika seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari kesyirikan, maka orang tersebut sedang menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, walaupun Nabi, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya di dalam surat Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Jauhkan diriku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya, beliau takut dari berbuat kesyirikan, dan beliau sallallahu alaihi salatu wassalam disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya, kita lihat bagaimana doa beliau
kepada Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang kekhawatiran beliau dari perbuatan syirik. Karena amalan tidaklah bermanfaat walaupun amalan itu sebesar gunung kalau seseorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu beliau berdoa pada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kemudian Ibrahim At-Taimi sampai berkata, wa man ya'manul bala ba'da Ibrahim, wa man ya'manul bala'a ba'da Ibrahim. Ya, siapa yang merasa aman dari bala setelah Nabi Ibrahim. Jadi hak-hak Allah, di antara hak yang terbesar adalah at-tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini dilakukan oleh hamba yang saleh. Dan hak-hak Allah yang lain. Kemudian dengan ilmu orang tersebut juga takut, ya, tafrid, takut melalaikan hak-hak hamba. Karena kita tahu bahwa Allah adalah Rabb kita yang adil, tidak akan membiarkan kezaliman, ya, dan akan mengadili dengan seadil-adilnya di akhirat kelak. Bahkan orang yang zalim di dunia juga akan tidak Allah biarkan. Oleh karena itu, orang yang berilmu, dengan ilmunya dia takut dari melalaikan hak-hak hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dengan ilmu seorang menjadi saleh. Orang yang saleh adalah tadi al-qaim bi huquqillahi wa bi huquqil ibad. Menunaikan hak Allah, hak-hak Allah dan hak hamba-hambanya. Menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak hamba-hambanya. Dari sini kita tahu, ya. Jadi orang soleh itu bukan hanya sekadar baik dengan manusia. Karena banyak di antara kita, ya, itu salah dalam menafsirkan kesolehan. Ada orang yang melakukan kesyirikan, ya, merobek hak Allah, tidak menunaikan hak Allah, tapi orang tersebut murah senyum, bicaranya lemah lembut, baik dengan manusia, ya. Kemudian dia berkata, lihat, orang ini adalah orang yang soleh, ya. Padahal orang yang soleh itu harus memenuhi dua hal: orang yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak hamba. Ya, sangat kurang karena dia tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga ada orang yang menunaikan hak Allah tapi zalim kepada manusia. Ini bukan orang soleh. Bukan orang soleh. Tapi orang yang soleh adalah orang yang menunaikan hak Allah, hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak hambanya. Kemudian para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, di antara buah dari ilmu, ya, annal ilma yurithu fi talabil ilmi atau fi talibil ilmi al-iktida'a bi ahlihi, al-iktida'a bi ahlihi, yakni bi ahli ilm. Ilmu mewariskan kepada si penuntut ilmu al-iktida. Al-iktida ini mengambil kudwah, berkudwah, mengambil contoh. Jadi orang penuntut ilmu dia akan mengambil contohnya para ulama. Ketika mengambil contoh dari ulama yang mereka adalah orang-orang yang berilmu,
ya, tentunya ulama yang benar ya, maka kebaikan yang akan diperoleh, ya, kebaikan yang akan diperoleh. Walaqad kana as-salafu yadhunnuna bi talibil ilmi khairan idza kana yusahibu al-asyakh, ya, bahwa kaum salaf mereka yadhunnun, punya dhan besar terhadap penuntut ilmu, ya, bahwa penuntut ilmu itu akan menjadi orang yang baik ketika bergaul dengan para syekh, para ulama. Wa yadhunnuna bihi syarran idza kana yusahibul ahdas. Dan dia kaum salaf punya dhan yang buruk terhadap orang talibul ilmi yang bergaul dengan al-ahdas, anak-anak atau orang-orang yang muda. Di sini al-ahdas yang bukan orang tua, bukan orang yang berilmu, ya. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Jami' Bayanul Ilmi wa Fadlihi karya Ibnu Abdi Al-Bar. Nah, dan para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, ada perkataan salaf, wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf, ya, bahwa seluruh kebaikan dalam mengikuti as-salaf dan seluruh keburukan fi ibtida'i man khalaf, dalam bid'ahnya kaum khalaf. Jadi ilmu memberikan buah, di antara buahnya adalah penuntut ilmu berjalan di atas jalannya para ulama. Begitu, terus kita lanjutkan. Di antara buah ilmu berikutnya adalah annal ilman nafi'a yurithu sahibahu at-tu'addata wa adam al-ajalah. Ini sangat penting sekali. Ilmu yang bermanfaat itu mewariskan, ya, at-tu'addah wa adam al-ajalah, mewariskan tu'adda. Tu'adda ini tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, ya. Dia, ilmu tersebut mewariskan kepada penuntut ilmu tidak terburu-buru dalam bersikap, ya. Dia menjadi orang yang kuat, kokoh, tenang bawaannya, dan tidak terburu-buru dengan ilmu. Illa fil khair, kecuali dalam kebaikan, ya. Karena kita tahu bahwa al-ajalatu minasyaitan. Al-ajalah, terburu-buru itu dari syaitan. Ya, oleh karena itu talibul ilmi tidak boleh terburu-buru dalam berfatwa, tidak boleh terburu-buru dalam bersikap dan seterusnya, apalagi menyangkut urusan besar, menyangkut urusan umat. Berikutnya di antara buah ilmu adalah annal ilma yurithu sahibahu adama at-takabburi, bahwa ilmu mewariskan adam at-takabbur, mewariskan kerendah hatian, ya, tidak sombong, ya, rendah hati. Fala tajid aliman mutakabbiran, Anda tidak akan menjumpai orang alim yang sombong, ya. Dia menolak al-haq atau merendahkan manusia, ya. Ilmu tidak mewariskan itu, tetapi ilmu mewariskan tawadhu'. Nabi SAW bersabda, Inna allaha awha ilayya an tawadhu', sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepadaku an tawadhu', hendaknya kalian bertawadhu', rendah hati, hatta la yafkhar ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad, sehingga tidak ada seseorang yang bangga-bangga di atas yang lain, ya, dan tidak ada orang yang mendolimi orang lain. Ini ilmu.
ya. Oleh karena itu tidak ada orang yang berilmu itu sombong. Kalau ada orang yang sombong, ya, yang dikatakan dia punya ilmu misalkan, maka sesungguhnya ilmunya tidak masuk dalam hatinya, ya, dan bukan orang yang berilmu berarti, ya. Jadi ilmu mewariskan rendah hati. Beda dengan ahlu dunia. Ahlu dunia maka saling berlomba-lomba tuh, ya, saling membangga-banggakan dunianya, ya, mewariskan kesombongan. Saya punya dunia ini, saya punya ini, saya punya ini, dan seterusnya, ya. Tapi ilmu yang bermanfaat akan mewariskan rendah hati, tidak sombong. Ya. Nah, ini. Oleh karena itu, ini penting sekali ilmu. Ilmu sangat-sangat penting dalam mendidik manusia, memperbaiki perilaku manusia, memperbaiki keimanan, memperbaiki perilaku manusia. Nah, terakhir di antara buah ilmu, yurithu ashabahu atau hamalatahu al-khuluqal jamil wan na'tal fadil fi aqwalihim wa fi a'malihim. Bahwa ilmu itu mewariskan akhlak yang indah, sifat yang utama dalam perkataan dan perbuatan. Dalam perkataan dan perbuatan. Oleh karena itu, orang yang paling berakhlak dan akhlak yang mulia adalah para ulama, karena mereka pewaris para nabi. Dan kita tahu nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman tentangnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang mulia, berada di atas akhlak yang tinggi. Ya. Jadi ilmu mewariskan hal-hal yang sangat besar, mewariskan kebaikan-kebaikan, memunculkan keindahan-keindahan, ya. Oleh karena itu, para pendengar dan para pemirsa yang Allah muliakan, setelah kita mengetahui buah dari ilmu atau di antara buah dari ilmu, maka kita lebih semangat lagi untuk menuntut ilmu, ya. Belum kita dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di atas mereka. Jadi derajat orang yang berilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dunia dan akhirat tentunya. Ini saja yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi yang membaca, ya, dan secara umum bagi para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan, dan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menuntut ilmu, bersabar di dalamnya, dan bersabar dalam belajar, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan taufiknya kepada kita semua untuk kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah.